Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Dwi Astuti SPD MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1130099302. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran matematika SD. Saya mengajar mata kuliah pembelajaran matematika SD pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah 231 WP 02315. Adapun deskripsi mata kuliah pembelajaran matematika SD, yaitu mata kuliah ini membahas tentang hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD, teori dan strategi pada pembelajaran matematika, terampil dalam melaksanakan pembelajaran matematika SD, meliputi bilangan dan lambangnya, operasi bilangan bulat dan pecahan, perbandingan dan skala, FPB dan KPK, konsep bangun datar dan bangun ruang, dan konsep pengolahan data atau aritmatika sosial serta pemecahan masalah tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali teori dan 2 kali ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring, yakni tatap muka langsung di ruang kelas dan secara daring, yakni melalui platform Google Classroom. Pembelajaran kolaboratif, diskusi interaktif, dan studi kasus dilaksanakan secara langsung di ruang kelas. Sementara tugas individu oleh mahasiswa diunggah melalui platform Google Classroom. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif. Di antaranya adalah student center learning, yakni pembelajaran berpusat pada mahasiswa, pembelajaran kolaboratif, yakni diskusi kelompok dan pemecahan masalah melalui studi kasus untuk pendalaman materi pembelajaran matematika SD. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL pada aspek sikap, yaitu mahasiswa memiliki sikap terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengembangkan materi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. CPL pada aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya, dan prakarya, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. CPL pada aspek keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL pada aspek keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya, dan prakarya, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa memiliki sikap terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan materi pembelajaran matematika SD. CPMK 2, mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual bidang studi matematika SD. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang matematika SD. Untuk CPMK 4,
Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual matematika SD untuk merancang dan menerapkan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi modul yang telah saya buat sendiri, yakni modul pembelajaran matematika SD, kemudian buku ajar ber-ISBN yang telah saya buat dan telah terbit dengan judul Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD, PowerPoint materi pembelajaran, serta benda konkret untuk penerapan pembelajaran matematika di SD. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran matematika SD ini meliputi hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika SD, teori pembelajaran matematika SD, strategi pembelajaran matematika SD, operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung bilangan pecahan, perbandingan dan skala, FPB dan KPK, bangun data dan bangun ruang, serta pengolahan data atau aritmatika sosial. Teknik penilaian pada mata kuliah ini meliputi diskusi dan tanya jawab, penugasan individu dengan menggunakan platform Google Classroom, dan kuis dengan menggunakan kahoot.com, dengan kriteria penilaian melalui tes dan non-tes. Penilaian dalam mata kuliah pembelajaran matematika SD ini mencakup 6 komponen utama, yaitu kehadiran dengan bobot sebesar 5%, keaktifan dengan bobot sebesar 5%, kuis dengan bobot sebesar 10%, tugas dengan bobot sebesar 20%, UTS dengan bobot sebesar 20%, dan UAS dengan bobot sebesar 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan keterampilan menerapkan konsep di setiap materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya berikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Saya berkomitmen untuk memberikan kualitas pembelajaran yang baik, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan mahasiswa agar mempunyai kompetensi yang baik dalam bidangnya, mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pembelajaran matematika SD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu di mata kuliah pembelajaran matematika SD hari ini. Hari ini pertemuan kedua ya? Betul ya, hari ini pertemuan kedua. Kita hari ini membahas mengenai teori pembelajaran matematika di SD. Gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa teori pembelajaran gitu ya di matematika SD. Tapi sebelum masuk ke sana, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada ini, saya ingin berkata bagaimana Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan mereview dulu gitu ya, sedikit materi pembelajaran di minggu pertama kemarin, gitu ya. Minggu pertama kita membahas mengenai hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD khususnya, gitu ya. Nah, jadi memang kita sudah membahas kemarin bahwa yang namanya peserta didik ini kan beragam, gitu ya, bermacam-macam gitu. Tingkat intelijensinya berbeda, tahap perkembangannya juga berbeda, gitu ya. Jadi kita sudah membahas itu kemarin. Kemudian hari ini kita akan memperdalam lagi tentang teori pembelajaran. Apa itu teori pembelajaran, gitu ya? Teori pembelajaran sebenarnya kalau di matematika ini sangat banyak sekali. Ada beberapa ahli gitu ya yang menyatakan teori pembelajaran dalam matematika SD khususnya gitu. Nah, teori pembelajaran ini adalah kerangka konseptual gitu ya, bagaimana seseorang peserta didik ini memperoleh pengetahuan, keterampilan gitu ya, nilai-nilai dalam proses belajarnya gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengenai teori belajar Brunner. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, ahli-ahli gitu. Nanti ada setelah ini gitu ya, ada Van Hill gitu ya, terus kemudian ahli-ahli lainnya. Nah, hari ini kita membahas mengenai teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika di SD. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu kalian nanti mahasiswa bisa menjelaskan gitu ya, apa itu teori belajar Brunner.
gitu. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan gitu ya, menerapkan teori belajar Brunner ini nanti ketika pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oke, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya teori belajar Brunner ini apa gitu ya? Kita mulai dari mengenal dulu siapa itu Jerome Brunner. Oke, teman-teman, Jerome Brunner ini adalah seorang tokoh psikologi, gitu ya, tokoh psikologi perkembangan belajar kognitif dari Amerika gitu yang memberikan kontribusi besar sebetulnya dalam dunia pendidikan. Khususnya kita nih di Indonesia juga ini ya mengalami revolusi metode pengajaran juga gitu. Nah, siapa si Jerome Brunner ini? Beliau lahir 1 Oktober 1915 gitu ya di kota New York. Kemudian S1-nya juga di New York. S1-nya di Duke University. Maaf, S1-nya di Duke University tahun 1937, kemudian pasca sarjananya di Harvard gitu ya. Terus kemudian beliau ini juga adalah pelopor dari pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Oke, kemudian dasar pemikiran Brunner itu yang pertama, ini belajar sebagai proses kognitif internal. Jadi proses belajar itu ada di dalam diri siswa sendiri. Jadi siswa yang memperoleh pengetahuan, kemudian siswa yang mengelola pengetahuannya sendiri, kemudian mengelaborasikannya. Gitu. Nah, ini pembelajaran terjadi melalui pengorganisasian dan transformasi informasi dalam struktur kognitif siswa. Jadi siswa sendiri itu yang mengelola informasi itu. Kemudian gurunya yang membantu gitu ya proses untuk pengorganisasian tersebut. Oke, kemudian yang kedua ada konstruksi makna. Konstruksi makna di sini adalah siswa itu aktif begitu ya, membangun pemahaman berdasarkan pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Jadi menyambungkan gitu ya, menyambungkan pengalaman belajar mereka sebelumnya. Kemudian pembelajaran penemuan atau teman-teman biasa mengenal istilah dengan discovery learning gitu ya, pembelajaran penemuan. Ini siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep dan prinsip matematika melalui eksplorasi dan penyelidikan. Jadi setelah eksperimen gitu ya, diselidiki dulu, kemudian diamati gitu. Nanti siswa akan mengelaborasikan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya tadi dan kemudian bisa mengaitkan gitu konsep dan kaidah matematika yang ada. Oke, apa saja sebetulnya ini poin kuncinya dari pembelajaran teori Brunner gitu ya. Ada 3 tahapan dalam teori belajar Brunner dalam menerapkan pembelajaran di matematika SD terutama. Yang pertama ini tahap enaktif. Tahap enaktif ini siswa belajar memanipulasi melalui benda konkret. Jadi ada bendanya, bisa dipegang gitu ya, kemudian bisa diraba, bisa ya benda konkret begitu ya. Oke, kemudian tahap kedua itu tahap ikonik. Tahap ikonik ini siswa sudah mulai bisa belajar melalui representasi visual dan gambar. Jadi dari benda konkret tadi, terus kemudian transisi gitu ya, berubah ke benda visual. Ya, terus kemudian yang terakhir ada tahap simbolik. Tahap simbolik ini siswa belajar melalui simbol, kemudian sudah bisa mengkonkret ada notasi matematikanya gitu ya, dari benda yang konkret tadi, kemudian bergeser ke visual, kemudian nanti langsung ke abstrak begitu. Jadi ada 3 tahapan ya, enaktif, ikonik, simbolik. Gitu. Oke, ini ada tahapan enaktif nih. Karakteristik tahap enaktif itu tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwa siswa itu belajar memanipulasi melalui objek nyata gitu ya, objek langsung. Jadi siswa bisa menyentuh, memegang, kemudian menggerakkan si benda konkret tadi. Nah, di sini anak itu memperoleh pengalaman konkret sebelum proses abstraksi. Gitu ya. Jadi dia melihat dulu nih. Oke, ini ada contoh tahap enaktif pada matematika di SD. Nah, ini kalau misalkan kita ngajar mau menghitung benda dengan balok gitu ya, siswa menggunakan balok untuk penjumlahan dan pengurangan, praktek penjumlahan pengurangan. Jadi misal yang biasanya dicontohkan ada manik-manik misal gitu ya, atau kancing baju jumlahnya berapa, dihitung. Kita kan melihat benda nyatanya dulu ya, oh kancing bajunya ada berapa, kita hitung. Dia bisa memegang si kancing baju, terus kemudian mereka bisa memvisualisasikannya, menggambarkannya gitu ya, terus kemudian proses abstraksi yang terakhir dengan menggunakan simbol. Ada berapa? Oh ada 3 atau ada 5, berarti tinggal menulis angkanya gitu ya, simbolnya gitu.
Oke, tahap ikonik, tahap gambar. Jadi siswa ini menggunakan gambar dan diagram untuk memahami konsep matematika. Gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini contohnya kalau misalkan di buku-buku sekolah dasar gitu ya, matematika terutama ini pasti ada. Karena memang sesuai tahapan perkembangan kognitifnya siswa gitu ya, kita membuat gambar-gambar seperti ini. Oke, jadi ini sudah menggunakan gambar, bisa diagram, kemudian sketsa begitu ya. Nah, ini jembatan menuju pemikiran siswa ke arah yang abstrak sebetulnya. Oke, ini ada beberapa contoh tahapan ikonik gitu ya. Gambar, menghitung penjumlahan dengan gambar. Oke, ada nilai tempat juga, kemudian mencari luas dan kelilingnya. Nah, untuk tahap simbolik, tahap abstraksi, ini sudah di tahap tidak ada benda konkretnya lagi gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa menggunakan angka, rumus, operasi matematika. Jadi udah masuk ke dalam model matematikanya juga. Begitu. Oke, untuk contoh tahap simbolik itu ya angka gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang, 4 kali 6, ya ditulis 4 kali 6 sama dengan berapa begitu ya, atau 3, angka 3 itu seperti apa, tulis angka 3. Begitu. Nah, ini untuk contoh yang tahapan tadi ya, 3 tahapan, enaktif, ikonik, terus simbolik. Oke, sekarang saya punya contoh. Sekarang saya punya apa yang di tangan saya ini? Pensil. Oke, ini pensil ya, betul ya. Pensilnya ada berapa? Ada 2 ya. Di tangan kanan saya 1, di tangan kiri saya 1. Oke, kalau misalkan di tahapan Brunner tadi, ini adalah contoh tahap apa? Enaktif. Ini adalah contoh tahap enaktif, gitu ya. Oke, tahap enaktif adalah tahap yang siswanya bisa memegang benda konkret, gitu kan tadi ya, bisa memegang, gitu ya. Terus kemudian bisa melihat secara langsung, begitu. Ini tahap enaktif. Oke, tahap enaktif gitu ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, tahap ikonik. Ada yang bisa mencontohkan tahap ikoniknya? Silakan. Boleh, Lina. Silakan maju, Lin. Kalau tahap ikonik dalam tahapan Brunner itu yang seperti apa begitu? Oke. Oke, ini tadi tahap apa, Lin? Tahap ikonik. Oke, terima kasih Lina. Beri tepuk tangan dulu untuk Lina. Oke, ini adalah tahap ikonik gitu ya, tahap menggambar atau tahap visualisasi. Gitu. Oke, yang tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbolik bagaimana? Ada yang bisa mencontohkan? Oke, silakan Nia maju ke depan. Oke, betul. Terima kasih Nia. Beri tepuk tangan dulu buat Nia. Oke, jadi gitu ya. Ini adalah tahap, kalau yang saya pegang tahap enaktif. Oke. Kalau yang sudah visualisasi tahap ikonik. Kemudian yang ini oke, simbolik. Gitu ya. Jadi ada 3 tahapan ya, lengkap ya. Jadi kalau bisa memegang berarti tahap enaktif. Kemudian yang sudah masuk ke dalam gambar ya, ini kan ada 2 pensil. Ada 2 pensil, berarti ini tahap ikonik gitu ya. Terus kemudian kita terjemahkan tadi gitu ya, si gambar tadi ke dalam tahap simbolik. Ada 2 jumlah pensilnya begitu. Jadi itu ya, termasuk dalam 3 tahapan Brunner. Jadi Brunner tadi kuncinya ada 3 tahapan itu, enaktif, ikonik, dan simbolik. Oke, sekarang prinsip pembelajaran Brunner gitu ya. Jadi ada 3 prinsipnya. Yang pertama tadi penemuan, jadi siswa melihat dulu, mengamati, observasi dulu gitu ya. Terus kemudian menemukan sendiri prinsip dan konsep matematika yang ada. Nah, kemudian koneksi dengan pengalaman. Jadi sebelum siswa mengabstraksi itu dia sudah tahu gitu ya, ada pengalaman sebelumnya, melihat bendanya gitu. Terus kemudian mengelaborasikan lagi ke dalam bentuk visualisasinya, kemudian baru ke simbol. Kemudian yang ketiga, kurikulum spiral. Konsep matematika ini kan diperkenalkan secara berulang gitu ya sebetulnya, dengan tingkat kompleksivitas
yang meningkat gitu ya sebetulnya sesuai dengan perkembangan siswa. Ini kalau kalian pernah merasa belajar matematika itu dulu saya belajarnya gampang gitu ya, terus kok semakin tingkat semakin naik SMP, SMA, kuliah kok semakin susah gitu ya. Nah itu adalah rancangan gitu ya, memang dari dasar dulu kemudian baru ke proses yang lebih kompleks begitu ya teman-teman. Jadi memang dirancang seperti itu sesuai dengan perkembangan siswanya. Oke. Peran gurunya apa sih gitu ya di dalam proses pembelajaran Brunner ini? Yang jelas sebagai fasilitator. Jadi dalam proses tahapan Brunner ini sebagai fasilitator. Yang pertama membantu siswa menemukan pola dan hubungan. Jadi kalau siswanya punya ide, kita sebagai gurunya gitu ya, ini sebagai calon guru sekolah dasar nih, ini nggak boleh gitu menyalahkan ide dari siswanya. Jadi sebagai penyambungnya gitu ya. Jadi nggak boleh nyalahin gitu, tapi mengarahkan. Gitu, oh harusnya seperti ini, begitu ya. Oke, terus kemudian menyediakan alat peraga yang sesuai dengan tahapannya, kemudian memberikan scaffolding atau bantuan bertahap tadi. Begitu ya? Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kemudian kalau kita langsung masuk ya ke studi kasus nih. Keterbatasan, kelebihan, studi kasusnya dulu ya. Oke, jadi saya mau teman-teman semua membagi dalam 3 kelompok gitu ya. Silakan bagi kelompoknya dulu. Oke, baik, sekarang kita mulai studi kasusnya gitu ya. Saya ada menampilkan sebuah kasus gitu teman-teman, nanti silakan menerapkan bagaimana proses belajar teori Brunner itu. Gitu ya. Oke, ini ada studi kasus. Seperti ini kasusnya. Ibu Ani adalah seorang guru kelas 1 di SDN 2 Cemerlang. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Materinya materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa yang akan kalian rekomendasikan gitu ke Ibu Ani untuk menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas tersebut dengan melibatkan permainan budaya lokal? Khususnya kita ya di Kalimantan Tengah gitu. Jadi melibatkan budaya lokal ya, permainan budaya lokal yang bisa diterapkan pembelajaran penjumlahan dan pengurangan, penerapan konsep penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Oke, silakan berdiskusi teman-teman semua. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Oke, silakan. Oke. Selesai ya diskusinya ya. Oke, sekarang kita tunjuk kerja diskusi dari kelompok teman-teman semua. Silakan dari kelompok berapa yang mau memulai? Saya, Bu. Oke, silakan Depi. Boleh. Ini kita permainan lokal ya. Apa permainan lokal dari suku Dayak Kalimantan Tengah yang bisa untuk diterapkan materi penjumlahan pengurangan bilangan bulat? Silakan Depi. Kalau menurut hasil diskusi kami, Bu, permainan tradisional Kalteng yang kami pilih yaitu batu manila atau disebut juga dengan lempar batu sasaran. Oke. Pada tahapan Brunner kan ada 3 tahapan tuh, ada reaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau pada tahapan batu manila ini kita bermain batu dengan melompat sesuai dengan giliran. Nah, tahap ini kita membawa batu kecil yang disebut dengan manila, itu tuh kayak tahapan reaktifnya. Kemudian kita menggunakan alat bantu visual yang kita gambar pada petak. Jika diimplementasikan dalam pembelajaran, maka kita menggunakan kartu bergambar untuk tahu posisi batu dalam permainan tersebut, dan itu pada tahapan ikonik. Kemudian pada saat kita bermain nih Bu, kita melompat pada sebuah petak yang berisi kartu bergambar. Lalu pada saat kita melompat, kartu yang kita dapatkan tadi akan kita hitung sehingga menghasilkan jumlah dalam simbol matematika, dan ini merupakan tahapan pada simbolik. Oke, berarti ada 3 tahapan full ya tadi ya. Enaktif, ikonik, simbolik. Dalam permainan apa tadi? Batu manila. Batu manila. Oke, itu salah satu permainan khas suku Dayak Kalimantan Tengah ya. Oke, terima kasih banyak. Devi silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Devi semuanya. Oke, jadi tadi ada 3 tahapan. Permainannya permainan apa tadi? Permainan batu manila. Oke, itu contohnya ya dalam permainan budaya lokal kita. Berarti bisa menerapkan konsep pembelajaran matematika begitu melalui budaya kita sendiri gitu ya, supaya siswa punya pengalaman langsung, tidak tidak ngawang-ngawang gitu ya dalam belajar matematika, karena melalui budaya sendiri dan dekat dengan lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih diskusinya. Silakan kembali ke kelompoknya kembali ke modulnya masing-masing. Oke.
Tadi sudah membahas tentang teori belajar Brunner gitu ya. Kemudian kita sudah studi kasus juga. Sekarang kita sampai di kesimpulan di penghujung pembelajaran. Coba apa ya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini teman-teman mengenai teori belajar Brunner dan pembelajaran matematika khususnya di matematika SD ya. Oke, ada yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan Lina. Jadi kita hari ini belajar tentang teori belajar Brunner. Oke. Di teori belajar Brunner ada 3 tahap perkembangan. Yang pertama ada enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Oke, betul. Pada tahap enaktif yaitu pembelajaran menggunakan melalui media konkret. Lalu pada tahap ikonik yaitu pembelajaran menggunakan media visual dan gambar. Dan yang terakhir yaitu tahap simbolik yaitu pembelajaran menggunakan melalui simbol dan bahasa. Oke, jadi ada 3 tadi ya tahapan teori belajar Brunner, ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Oke, untuk selanjutnya, ini kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya teman-teman silakan kerjakan tugas yang sudah tersedia di platform Google Classroom yang seperti biasa, begitu ya. Nanti kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti di minggu depan gitu ya, pembelajaran ketiga. Ini kita akan membahas mengenai teori belajar dari Van Hill. Nah, nanti teman-teman silakan dipersiapkan dulu, belajar dulu apa itu teori belajar Van Hill, gitu ya, bisa dibaca-baca dulu. Kemudian nanti kita ketemu di minggu depan, gitu ya. Oke, untuk menutup sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran ini, Oke, baik, terima kasih. Terima kasih telah hadir pada pembelajaran hari ini, mata kuliah pembelajaran matematika SD. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini, kita ketemu di minggu depan lagi. Ya, semoga tetap sehat-sehat semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman dalam pembelajaran mata kuliah pembelajaran matematika SD pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.